dulu awal saya masuk ke GMM itu, jalan di depan pabrik itu ya kita katakan jelek ya nggak jelek-jelek. Tapi kalau kita jalan tuh pasti goyang gitu ya. Tapi kalau sekarang Pak, mulus itu Pak, mulus. Jadi kalau kalau transportasi dari desa ke tempat pengolahan itu bisa lancar, itu kan ongkos angkut kan jadi murah, ya. Sehingga kalau ongkos angkutnya murah, kan petani bisa menikmati kan gitu kan, menikmati harganya itu. Dan itu yang pertama itu. Pembangunan infrastruktur itu yang paling ini ya. Terutama jalan ya Pak ya. Masih banyak di pelosok-pelosok desa kita tuh yang jalannya mungkin masih anu lah, butuh dana kan, butuh dana itu kan untuk membangun itu kan bukan seperti orang main sulap simsalabim langsung jadi kan gitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang narasumber, yaitu Bapak Ehsan, Direktur Utama PT Gendis Multimanis, PT GMM, Iya, pabrik gula yang iya. berada di Blora. Beliau lahir di Banda Aceh 3 Januari 1971, S1 diselesaikan di Unsiah, Banda Aceh, kemudian berkarir di Perumbulok, pernah menjadi Wakil Kepala Divisi Regional Jateng untuk Perumbulok, dan saat ini dipercaya menjadi Direktur Utama PT Gendis Multi Manis. Apa kabar Pak Iya. Ehsan? Alhamdulillah sehat Pak Bambang. Ya, mungkin supaya lebih kenal secara singkat, Bapak bisa ceritakan perjalanan karir sampai saat ini. Silakan Pak Ehsan. Baik, saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang karir saya di Bulog sampai saya ditunjuk menjadi Dirut PT GMM ya. Saya masuk ke Bulog itu tahun 1997, Pak. 97 melalui dulu masih Bulog namanya ya, Dolok ya. Aceh, melalui Aceh saya masuknya. Kemudian saya pindah ke Sumatera Selatan tahun 2000. Ya, karir saya lama di Sumatera Selatan. Eh, dari awal saya memang banyak berkiprah sebenarnya di pabrik beras, Pak. Karena dulu memang Bulog kan belum punya pabrik gula ya. Jadi saya kalau lebih lebih detailnya itu lebih pahamnya itu sebenarnya di pabrik beras, penggilingan padi dan beras ya. Sampai tahun 2015 saya pindah ke Jakarta, masih juga mengurusi pabrik-pabrik, gitu kan, masih juga mengurusi pabrik-pabrik. Kemudian tahun 2018 saya dipindah ke Jawa Tengah, percayakan menjadi wakil eh, Pinwil waktu itu ya, di Jawa Tengah. Tidak lama, selama 6 bulan ya, 6 bulan. Kemudian saya ditarik lagi ke Bulog Pusat, yaitu masih ngurusin pabrik lagi kan gitu. Saya jadi GM unit bisnis pengolahan padi dan beras. Nah, kemudian tahun 2019 saya eh, ditempatkan di GMM, di pabrik gula, sebagai direktur operasional, dan baru 2 tahun setengah inilah saya menjabat sebagai dirut PT GMM. Ini tuh Pak ini. Iya, baik.
Nah, PT GMM adalah sebuah pabrik gula yang merupakan andalan sebenarnya sebagai petani petani tebu di Blora dan sekitarnya. Mungkin bisa diceritakan perkembangannya sampai saat ini, Pak. Eh, saya cerita dari awal ya, awal awal mula diambil alih GMM ini. Dulu kan GMM ini punya swasta murni, Pak. Kemudian pada tahun 2016 itu kepemilikannya sahamnya diambil alih oleh Bulog sebanyak 70%. Jadi kepemilikan sahamnya Bulog GMM ini 70-30. 30%-nya itu adalah Mandiri Mandiri Pangan Sejahtera, yang masih swasta. 70%-nya dipegang oleh Bulog. Nah, sejak diambil oleh Bulog itu artinya eh, kegiatan-kegiatannya ini kan semuanya menjadi kaki tangannya pemerintah, gitu kan. Jadi kami tidak bisa lagi seperti swasta murni karena kita terikat dengan aturan-aturan di Bulog ya, gitu ya. Karena tujuannya diambil alihnya GMM ini adalah tujuannya untuk membantu Perum Bulog dalam menstabilkan harga, terutama harga gula, harga gula. Saya sangat merasakan sekali pada saat tahun 2019. 2019 itu kan harga gula itu tembus mencapai 20.000 ya. Saat itu saya tidak dibolehkan untuk menjual keluar satu butir pun itu. Tidak boleh dijual keluar kecuali untuk melayani teman-teman di Bulog, karena teman-teman Bulog itu tugasnya untuk melaksanakan operasi pasar ya. Jadi saya hanya melayani teman-teman, mengirim gula, mensuplai gula ke eh, kanwil-kanwil seluruh Indonesia. Nah, saya ingat waktu itu Pak Koko waktu itu menjadi bupati di Blora. Pak Koko itu menelpon saya, dia minta, Pak, ini pabrik adanya di Blora. Saya kepengen harga gula di Blora itu stabil. Pak, mohon maaf Pak, kebetulan kan mungkin Pak Koko juga mantan TNI ya. Mungkin pernah kenal dengan Pak Buas, atau mungkin pernah satu sekolah mungkin mereka itu kan, karena Pak Buas itu dengan eh, Pak Jenderal yang satunya itu kan orang Pati ya, asli Pati gitu kan. Mungkin itu akhirnya saya diperbolehkan khusus untuk Blora, saya diperbolehkan untuk melayani itu supaya harga harga gula di Blora stabil. Jadi waktu itu kita melakukan operasi pasar, dan sebelum-sebelumnya anak-anak di pabrik GMM itu tidak paham itu apa itu operasi pasar. Saya ngajarinya itu saya. Saya yang begini caranya, begini gini 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 cara operasi pasar itu begini. Karena pengalaman saya di eh, Bulognya tentunya begitu, Pak. Itu mungkin sekilas tentang eh, GMM ya, di keberadaannya di Blora itu, Pak. Ya, kalau tren produksinya, Pak, sampai sekarang seperti apa? Kalau tren produksinya terus terang eh, sedikit agak menurun ya. Kenapa? Karena memang persaingan harga tebunya begitu ya. Kita rata-rata produksi satu tahun itu sekitar 40 sampai dengan 50.000 ton ya. 50.000 ton. Eh, itu termasuk raw sugar, Pak ya, hasil dari raw sugar. Iya, iya, iya. Kalau ada raw sugar bisa kadang-kadang bisa dapat 50 lebih lah. Ya, artinya prosentasenya berapa, Pak? Yang mengolah tebu petani Mhm. sampai bisa berapa persen? Bisa dikatakan setengah-setengah, 50-50%. 55%, Pak ya. Iya, Nah, beberapa waktu lalu ada semacam apa ya? Ada semacam keluhan. Jadi banyak iya, iya, petani tebu Blora yang tidak mengirim ke GMM. Kenapa, Pak iya. itu? Jadi begini ya, ini kan sebenarnya kan kita dilema ya. Itu sebagai mana saya sampaikan tadi kan gitu, bahwa setelah GMM itu diambil alih kepemilikannya oleh Bulog, maka semua kepentingan-kepentingan GMM itu adalah kepentingan Bulog kan gitu kan.
Ya. Jadi Bulog itu sendiri tidak bisa, dia berdiri itu yang dia berpihak bukan saja kepada petani kan gitu kan, tapi juga kepada konsumen yang harus dilindungi ya kan gitu kan. Konsumen ini kan ada yang tukang becak, kuli bangunan kan gitu kan. Mereka juga butuh gula kan gitu kan. Nah, sementara kita sudah memenuhi harga di tingkat konsumennya. Apa itu kita penuhinya? Ada yang itu yang namanya itu harga ketetapan pemerintah namanya. Harga ketetapan pemerintah ditetapkan seperti contohnya saya sampaikan tahun 2023 kemarin tuh ditetapkan per kilonya itu Rp650 per kilo, ya. Dan kita sudah membeli di atas harga itu. Artinya kan petani itu sudah kita penuhi kan gitu kan. Tapi persaingan harga ini kan tidak bisa kita tahan, Pak. Kenapa nggak bisa kita tahan? Karena memang lahannya terbatas. Sementara eh, kebutuhan pabrik itu di sekitar GMM itu kebutuhannya itu sekitar 1 hari kalau saya hitung ya. Ada 5 pabrik di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu yang berdekatan. Kalau dia berdekatan kan nggak bisa kita hindari persaingan ini. Jadi ada 55.000 TCD yang kita butuhkan per hari. Per hari. Kalau saat rata-ratanya itu satu musim giling itu 160 hari, maka kita butuh lahan itu, butuh tebu itu 8 juta ton. 8 juta ton itu setara dengan kalau dihektarkan itu 137.000 hektar. 137 hektar itu sementara lahan yang ada di sekitar itu hanya 40-an ini, 46-an ini, 46.000 hektar. Artinya kan sangat kurang. Jadi persaingan harga ini nggak mungkin terjadi, nggak mungkin kita hindari. Nah, sampai kapan kita mau ikutin ini terus gini kan? Saya naikkan harga, nanti misalnya saya naikkan harga Rp20, si PG-PG lainnya ikut naikkan. Terus nanti saya panas lagi, saya naikin lagi kan gitu kan. Sampai kapan ya? Nanti kan ini kan harga tebu ini kan mempengaruhi harga pokok produksi kami. Terus nanti ujung-ujungnya konsumen yang akan membebani kan gitu kan. Harga gulanya menjadi tinggi, sementara harga harga pemerintah itu kan udah ditetapkan dipatok. Baru kemarin ini baru berapa bulan belakangan ini yang ditetapkan menjadi 16.000 kan gitu kan. Nah, sebelum-sebelumnya kan masih 14 gitu kan. Nah, kalau kita ikut terus trennya ini naik terus, ya. Sementara kami tidak boleh, kami kan harus patuh dan tunduk pada aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, karena kami bagian dari pemerintah. Beda dengan swasta, kalau swasta dia lewat aja nggak masalah. Tapi kalau kita kan nggak gitu, kita kan kalau kita tidak mematuhi aturan yang ditetapkan pemerintah, berarti kita nggak mencerminkan pemerintah dong. Nah, gitu kan. Jadi sejauh mana kita sudah ikut, tapi kalau saya tidak mengikuti ini kenaikan PG-PG lain, saya tidak mengikutinya, udah pasti pabrik kita ditinggal habis. Saya tidak dapat tebus sama sekali. Makanya tetap kita ikuti. Tapi saya hitung-hitung, oh ini masih masuk nih, masih bisa saya beli. Tapi ketika harga itu sudah melampaui harga eh, yang ditetapkan oleh pemerintah, saya jaga-jaga, jaga jarak kan gitu kan. Itu mungkin Pak ini yang perlu, yang mungkin teman-teman petani belum paham di situ. Eh, tapi sebenarnya tidak ada niatan kita untuk wah nggak berpihak, betul, bukan nggak berpihak itu namanya kan. Kita sudah memenuhi apa yang sudah ditetapkan. Kalau Kementerian Pertanian itu menetapkannya 700, berarti kan kita harga dasarnya 700. Nah, tahun kemarin tuh 650, udah kita penuhi itu 650. Malah terakhir kita beli itu terakhir itu hampir 900 per kilo. 800 sekian itu kita belinya. Artinya kan sudah jauh di atas harga yang ditetapkan oleh eh, Kementerian Pertanian. Nah, tinggal lagi sekarang kita menghitung harga konsumennya. Ini kan gitu. Kalau misalnya terlalu lewat, terlalu tinggi, nah ini kan udah tidak bisa juga kan petani, konsumennya kan nanti kan kasihan juga kan. Tidak semua konsumen itu orang berada kan gitu. Banyak yang kuli bangunan, tukang becak, dan mereka pengen ngopi semua kan gitu kan. Iya, Iya. Pak Iksan. Jadi berapa persen, Pak, dari tebu
yang ditanam di Blora itu yang bisa diserap oleh GMM? Kalau tebu itu eh, kalau ini ya sebentar saya ini ya dikit ya. Kalau rata-rata 1 hektar 46.600 dikali dengan 65 ton. Ya hampir inilah 50-an% ke kita itu. Ya, 5% iya, diambil Pak ya. Ya. iya. Kalau yang masuk ke GMM ada juga yang dari luar Blora atau tidak? Ada. Dari luar Blora itu dari Sragen biasa itu dari Sragen. Oh, ya, ya. Jadi Dari artinya Ngawi ada juga juga ada dari daerah Ngawi. lain. Iya, dari Ya, Ngawi ada juga. ya baik. Jadi kita tuh Nah, sebenarnya saling tarik-tarikan, Pak. iya. Sragen juga ada ke sana, ke tubuh kita juga ada narik gitu kan. Ya Jadi baik. eh, Nah, selama ini bagaimana kerjasama PT GMM ini dengan pemerintah Kabupaten Blora? Artinya untuk tadi meningkatkan kerjasama dengan para petani ini tadi. kita selama ini dengan Pak Bupati selalu ini ya, selalu berkoordinasi ya. Saya contohkan saja seperti ini Pak ya. Pada tahun 2019, 2020 maksudnya 2020 itu awal COVID ya Pak ya, awal COVID. Itu kan ada larangan oleh Kapolri waktu itu, saya ingat itu Kapolri tidak boleh bekerja kan gitu kan. Nah, sementara kita sudah masuk musim giling kan itu. Saya menghadap Pak Bupati waktu itu, saya menghadap Pak Bupati. Pak Bupatinya saya lapor Pak, saya mau giling tapi saya terus terang takut Pak, nanti saya takut ditangkap gitu kan. Gitu kan. Terus Pak Bupatinya ngomong begini, jangan, kamu harus tetap buka. Masyarakat saya ini sudah pulang ke sini 20.000 orang. Ya, tadinya dia tidak menanggung orang, sekarang dia menanggung satu keluarga. Tadinya dia hanya menanggung satu keluarga, kemudian karena ini rame-rame pada pulang ke Jawa, ke Blora, pabrik kamu ditambah tutup lagi, terus nanti masyarakat saya mau makan apa? Nanti banyak terjadi kriminal di sini, banyak perampokan karena orang pada kelaparan. Kamu harus tetap buka. Nah, pada saat itu Pak Bupati nelpon ke Kapolres, minta izin bahwa saya diperbolehkan buka pabrik dengan catatan diawasi kan itu kan, diawasi. Jadi kita tempel semua untuk menjaga jarak segala macam lah, itulah protokol kesehatan kita penuhi. Jadi semua kegiatan yang kita lakukan di pabrik itu kita koordinasi dengan eh, Pemda setempat itu kan. Kita koordinasikan, termasuk ini ya, Pak Arif Rahman Bupati yang sekarang ini, itu ada permintaannya kepada saya waktu itu, Pak Iksan, eh, saya kepengen Pak Iksan tuh bantu peternak ya, peternak saya bukan ini, peternak peternak di Blora ini, karena peternak ini butuh butuh molases kan itu untuk pakan tambahannya. Itu kan tidak tidak semua pabrik mau menjual molases itu dengan kecil-kecilan, itu nggak ada Pak. Di Teranggil nggak akan ada. Kenapa saya tuh tahu? Karena eh, peternak di Pati itu larinya ke kita. Karena kebetulan peternak di sana itu kan kebetulan pensiunan bulog. Dia datang ke saya, Pak bisa nggak beli molases? Oh bisa, saya bilang bisa saja. Oke, boleh. Itu permintaan Pak Bupati waktu itu, permintaan Bupati supaya melayani peternak. Jadi saya layani. Jadi sebegitunya saya dengan Bupati itu, minta apa yang disarankan Pak Bupati, saya manut itu. Sampai saya tuh belajar buat pakan ternak tuh dari Bagas itu ya. Saya tongkrongnya itu pasar Ngawen, pasar apa? Pasar sapi di itu, pasar ternak. Di Blora Pak adanya. Iya, di arah Purwodadi itu.
pasar sapi di situ. Itu saya itu nongkrong itu saya lihat perilaku peternak-peternak itu, saya pakai celana pendek itu kan, pakai sepatu bot, saya nongkrong di situ. Nah, sampai saya beli sapi waktu itu, saya coba membuat pakan ternak dari bagas itu. Sampai seberapa eh, persen bagas ini sapi itu mau makan. Itu sampai segitu saya ini. Dinas peternakan juga Pak minta mau beli bagas untuk pakan ternak. Saya manut, saya ikut, saya ini. Nah, yang bisa saya bantu ya saya bantu kan gitu kan, sebatas kemampuan kita. Luar Ya, biasa. Nah, tahun 2024 ini kan akan ada pemilihan lagi untuk iya, Bupati dan Wakil Bupati Blora 2024-2029. Nah, mm-mm. menurut Pak Iksan, kira-kira figur yang ideal Bupati Blora ini seperti apa? Yang termasuk yang bisa bekerja sama dengan baik dengan berbagai pihak, termasuk dengan PT GMM. Ya. Tentunya harapan kita semua ya, eh, pemimpin di Blora ini ya tentunya yang dekat dengan rakyatnya, tentunya itu ya, dekat dengan rakyatnya, tapi dia harus tegas ini, tegas, dan bisa memikirkan bagaimana cara menciptakan lapangan pekerjaan, tentunya itu yang paling paling utama itu Pak. Eh, Jangan nanti dikit-dikit marah, dikit-dikit marah kan gitu kan. Kalau kita dimarahin terus kan nggak bisa kerja, gitu kan. Yang penting, iya, anak buah juga kalau dimarahi itu bingung dia mau kerjaan gitu kan, ketakutan gitu, melaksanakan perintah bukan karena keikhlasan kan gitu kan, karena ketakutan gitu ya. Nah, tapi kita minta mudah-mudahan nanti dapat pemimpin yang ya dekatlah dengan rakyatnya ya, ya dekat dengan rakyat. Kalau untuk Blora itu potensi lahan tebu masih bisa ditingkatkan atau sudah mentok Pak sekarang? Saya keliling beberapa tempat itu masih masih sangat luas ya, masih sangat luas. Terutama lahan-lahan perhutani itu ya masih bisa digunakan itu, Pak. Masih masih potensi pengembangan lahannya tuh masih masih ini. Setiap tahun itu penambahan lahan tebu itu sekitar 2 sampai 5% saya lihat itu perkembangannya itu. Dari saya pertama masuk 2019 itu sampai sekarang itu saya lihat, saya hitung-hitung tuh sekitar 2 sampai 5% pertumbuhannya itu ya, pertumbuhan lahannya. Artinya kan anim, antusias petani itu untuk nanam tebu itu tinggi, masih tinggi. Iya, lahan masih luas, terutama Mhm. yang lahan berhutani. Apa kendalanya Pak kalau mereka mau menanam tebu? Eh, Mungkin kalau ini ya, kalau yang pertama itu modal, Pak. Modal itu kan gede itu, Pak. Kalau kita nanam awal itu sekitar 50-an lah itu untuk sewa lahan segala macam ya. Traktor buka lahan itu sekitar butuh sekitar 50 sampai 50 lebih lah, 55-an juta itu. Tuh, yang kedua, lahan di Jawa ini kan sudah mahal-mahal ya. Eh, Kemudian yang paling ini lagi, kalau misalnya dia pakai lahan perhutani, mungkin regulasinya itu, sistem sewanya itu bagaimana, itu kan harus jelas itu kan. Jangan sampai nanti eh, mohon maaf ya nih Pak, mohon maaf ya. Kadang kan ada lahan-lahan itu yang di tempat terpencil itu kan sudah ada yang duduki juga kan gitu kan. Bagaimana nanti kalau misalnya disewa, kemudian nanti mereka kan yang sudah lama di situ kan merasa ini ya, itu kan kearifan lokal itu kan harus dijaga ya. Jangan sampai mereka yang sudah lama duduk di lahan itu mereka merasa tersaingi dengan kita sewa lahannya kan gitu kan. Itu kan harus jelas itu kan. Mereka ini kan nggak boleh tersingkir, harusnya harus dirangkul juga Pak ya, harus dirangkul. Karena biar bagaimanapun itu kan periuk nasinya mereka kan gitu kan. Itu mungkin Pak yang dua itu, lahan sama harga harga apa
modal dengan lahannya itu, sekian lahannya. Iya, kalau menurut Pak Iksan, kebijakan-kebijakan apa dari pejabat dari bupati terdahulu atau bupati saat ini yang mungkin masih perlu diteruskan ke depan, yang membantu tadi memberi kesempatan petani yang lebih luas, kerjasama dengan GMM lebih baik, misalnya. Hmm. Kalau saya melihat eh, kebijakan-kebijakan atau program-program pemerintahan kabupaten bupati yang lama ini ya, yang perlu diteruskan itu yang pertama itu saya lihat itu bagus ya Pak ya. Pembangunan infrastruktur ya. Saya merasakan sekali Pak itu. Dulu awal saya masuk ke GMM itu jalan di depan pabrik itu ya kita katakan jelek ya nggak jelek-jelek. Tapi kalau kita jalan tuh pasti goyang gitu ya. Tapi kalau sekarang Pak mulus gitu Pak, mulus. Jadi kalau kalau transportasi dari desa ke tempat pengolahan itu bisa lancar, itu kan ongkos angkut kan jadi murah, ya. Sehingga kalau ongkos angkutnya murah, kan petani bisa menikmati kan gitu kan, menikmati harganya itu. Dan itu yang pertama itu. Pembangunan infrastruktur itu yang paling ini ya. Terutama jalan ya Pak ya. Masih banyak di pelosok-pelosok desa kita tuh yang jalannya mungkin masih anu lah, butuh dana kan, butuh dana itu kan untuk membangun itu kan bukan seperti orang main sulap simsalabim langsung jadi kan gitu Pak. Ya, butuh butuh kesabaran dari bupati selanjutnya. Yang kemudian yang saya tanggapi yang dari terutama yang ini ya, yang saya kan yang lamanya dengan Pak Arif ini ya. Karena eh, kalau dengan Pak Koko saya sebentar hanya di ujung nih, di ujung masa jabatannya. Kalau Pak Arif ini kan dari awal sampai sekarang ini saya masih ini. Yang kedua itu yang paling saya rasakan itu ada programnya itu satu desa satu sarjana itu. Itu saya anu sekali itu Pak. Ya, karena saya dari keluarga yang sederhana juga ya Pak ya. Terasa sekali kuliah itu susah kan gitu kan. Nah, ya, itu sangat bagus itu. Ya, saya pernah mendapat pelajaran seperti ini ya. Kalau Bapak ingat waktu itu, kemiskinan itu seperti rantai yang tidak terputus itu. Ya, ya. Kenapa miskin? Karena dia nggak sekolah. Kenapa nggak sekolah? Karena nggak punya uang. Iya. Kenapa dia ini? Karena nggak punya kenapa dia bodoh? Karena dia gizinya buruk kan gitu kan? Kenapa gizi buruk? Karena nggak punya uang beli nasi kan itu. Jadi kebijakan ini kan memutus rantai itu, ya. Kebijakan ini memutus rantai, dia diputus satu rantainya. Kemudian program yang ini lagi, peningkatan gizi masyarakat melalui apa pemberian makanan bergizi itu kan untuk mengatasi stunting gitu. Itu bagus. Kemudian yang paling tidak kalah pentingnya itu sekolah mengaji itu sih, sekolah sisan mengaji gitu ya. Ya. Itu mungkin karena Pak Arif ini latar belakangnya dari santri mungkin ya saya nggak ini. Itu kan Pak Arif tuh kelihatan dia kepengen membangun manusia, sumber daya manusia, tidak saja eh, otaknya tapi juga akhlaknya kan gitu kan. Itu yang dia tangkap tuh itu. Jadi tidak ada guna orang pintar kalau tidak berakhlak kan gitu. Nah, ini Pak Arif ini kepengen kelihatannya saya lihat dia kepengennya eh, apa membangun manusia juga akhlaknya gitu. Itu yang saya lihat. Dan ini perlu kita teruskan ini program-program yang baik ini kan perlu dilangsung, siapapun nanti yang terpilih itu harus kalau bisa mengikutilah itu melanjutkan, bukan begitu, melanjutkan lah yang baik-baik itu yang perlu dilanjutkan, yang kurang baik ya nggak usah di ini. Eh, ya, kemudian yang paling ini lagi saya lihat Pak Arif ini dia rajin sekali sowan ke Jakarta, menemui eh,
menjalin kerjasama dengan diaspora ya, ya, menjalin kerjasama dengan diaspora, orang-orang Blora yang sudah berhasil di tempat perantauan kan gitu kan, di tempat perantauan. eh, Salah satu contohnya Pak Bayu Krisnamukti. Dulu saya ingat itu Pasar Ngawen itu dibangun waktu Pak Bayu Krisnamukti itu menjabat sebagai wakil menteri, wamen ya, wamen. Kemudian belakangan ini Pasar Ngawen kebakaran, kan gitu kan. Terus eh, kebetulan Pak Bayu Krisnamukti menjabat sebagai Dirut Bulog kan gitu kan. Eh, Pak Bayu Krisnamukti membantu pembangunan Pasar Ngawen kembali melalui dana CSR-nya Bulog kan gitu. Nah, itu ya. Bayu Krisnamukti ini itu adalah putra Ngawen itu, Pak. Putra Bulora. Nah, iya. Kemudian yang paling tidak kalah pentingnya lagi tuh dia menemui Wakil Kapolri, Pak Agus ya, Pak Agus Andrianto ya. Eh, itu membangun rumah sakit Bayangkari di daerah eh, ini ya apa, di daerah Ngawen ya, dekat Ngawen sih dia. Itu kan anu ya, bayangkan itu berapa tenaga kesehatan, tenaga medis yang dilibatkan di situ. Begitu rumah sakit itu jadi kan gitu. Dari dokternya, perawatnya, sampai cleaning service-nya kan gitu kan. Ya, cateringnya kan gitu untuk orang sakit kan gitu. Termasuk yang paling bermanfaat itu adalah masyarakat Blora yang sakit, tidak, yang tadinya itu ke Semarang tidak perlu lagi kan gitu kan. Tidak perlu lagi jauh-jauh berobat ke Semarang, cukup di Blora sudah ada rumah sakit yang bagus kan gitu. Itu kan anu ya. Dan ini trik ini kan perlu dilanjutkan ini. Nanti siapa yang berhasil di Jakarta sini supaya bisa lari ke sana kan. Orang itu kan gitu. Itu saya tuh saya pikir, saya kan anu ya, saya sering baca-baca begitu kan. Baca-baca karena saya juga masuk ke dalam grup wartawan itu kan. Nah, saya baca-baca, wah ini kiprahnya Pak Arief bagus ini. Nah, itu yang ini. Kemudian Pak Arief juga membuat pos pos apa itu, pos pengaduan ya, eh, pos pengaduan lapor Mas Arief itu ya, itu juga bagus, eh, sehingga apa keluhan-keluhan masyarakat itu bisa cepat ditangani oleh dinas-dinas yang terkait. Misalnya dinas apa ini, ada dinas, panggil kepala dinasnya, ini ada masalah di sini, biar cepat diselesaikan. Dan yang paling ini lagi saya tuh eh, program berkantor di desa. Ya, itu kan saya ingat, Pak Arief ada berkantor di desa sebulan 1 kali ya, itu masalah itu. Itu juga bagus karena apa? Karena dengan berkantor di desa kita tahu apa sih sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat ini, pembangunan apa. Jadi sifatnya tuh bukan top down tapi bottom up kan gitu. Dan kalau bottom up itu bisa kita wujudkan, itu makin lebih besar dirasakan oleh manfaatnya oleh masyarakat setempat karena memang usulan dari masyarakat kan gitu. Nah, itu yang saya tanggapi, yang saya amati dari eh, apa-apa saja yang program-program dari Bupati yang lama ini yang mungkin bisa diteruskan kepada Bupati terpilih nantinya, siapapun yang terpilih nantinya. Tapi saya yakin bupati-bupati calon yang terpilih nanti memang sudah punya uh, ininya sendiri, misi-misinya sendiri ya. Tapi tidak ada salahnya ya. Tidak ada salahnya. Kalau yang bagus itu, kenapa kita harus malu untuk menirunya kan gitu. Kalau saya, prinsip saya seperti itu. Kalau misalnya anak buah saya ini ada yang bagus, sarannya saya ikuti itu. Itu mungkin itu Pak. Ya, Pak Ihsan terakhir. Eh,
kira-kira bagaimana perkembangan GMM di Blora ini ke depan? Apa yang dibayangkan dan ingin dicapai oleh Pak Ihsan? Saya tuh setelah 5 tahun di sini ya, saya nanti bulan Mei itu genap 5 tahun, Pak. Genap saya. Ya. Yang saya amati dari GMM ini, eh, ke depan itu harus ada pengembangan, ya, pengembangan ini ya, pengembangan produk ya. Saya sudah melakukan beberapa kali studi banding eh, ke PG yang di Jogja itu punya Sultan itu. Eh, saya melihat di sana ada pabrik etanol ya. Karena ini kan sangat sayang, pabrik gula itu hanya jalan 1 tahun sekali. Produksinya itu kan terbatas, nggak bisa kita paksa dia itu, karena tebu ini kan tumbuhnya hanya bisa dipanen sebentar itu. Jadi kita harus cepat-cepat memanennya. Ya. Setelah itu, pada saat off season, ya, pekerja di pabrik itu kan nganggur, Pak. Tapi pabrik kan tetap membayar gajinya, gitu kan. Jadi untuk itu saya sudah membuat ini ya perencanaan. Kami merencanakan untuk pembangunan pabrik etanol di sana. Pabrik etanol, cuman itu kan masih perlu dibicarakan dengan pemilik modal, ya, pemilik modal. Tapi itu udah kita masukkan kepada rencana jangka panjang ke depan. Kita bangun pabrik etanol di sana. Tempatnya sudah kita siapkan, besaran investasinya sudah kita hitung-hitung lah dengan konsultan. Tapi itu masih hitung-hitungan kasar ya, masih hitung-hitungan kasar. Tuh. Jadi kalau misalnya nanti ada pabrik etanol, kita nggak jual lagi molasses. Justru kita nanti beli molasses kan itu kan, beli molasses itu kan. Nah, itu. Mungkin itu Pak, itu kedepannya itu di samping tetap di samping tetap kita pengembangan tebu kan gitu kan. Tebu itu harus tetap ini. Karena kalau melihat persaingan ini kan nggak mungkin kita bisa eksis di pabrik gula ini kalau kita nggak punya lahan, itu nggak mungkin, ya nggak mungkin. Baik, Pak. Oke. Baik, terima kasih sekali Bapak Ihsan, Direktur Utama PT Gendis Multi Manis PT GMM di Blora, yang telah Siap. memberi banyak gambaran dan peluang-peluang apa yang tersedia di Blora, termasuk harapan-harapan kepada pemimpin pada bupati yang akan datang. Sekali lagi terima kasih, sukses terus Pak Ihsan. Sama-sama. Ya, Turun. ya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.